Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam satapan renungan firman Tuhan pada hari ini 19 bulan April 2022 bersamaan dengan hari Selasa. Marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini yang dipetik daripada Injil Yohanes bab 20 ayat 11 hingga 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, biasanya terkadang kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, bahkan tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam penjara hidup kita. Di dalam pandemik COVID-19 mengingatkan kita betapa beratnya menjadi terpisah dan terisolasi dari sesama kita. Tetapi janganlah kita menjadi orang yang merasa paling menderita sampai kita tidak menyadari kehadiran Tuhan secara nyata melalui sesama kita. Kata Maria Magdalena, menyadari perjumpaannya dengan Yesus, ia bahagia. Akhirnya ia pun dengan sukacita mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Perjumpaan itu mampu mengubah air mata menjadi mata air sukacita. Oleh itu, saudara dan saudari, beranikah kita menjadikan perjumpaan kita selalu menjadi sukacita dan pelipur lara bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jadikanlah perjumpaan kami menjadi sukacita untuk memuliakan Dikau dalam perjalanan hidup kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.